Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di gereja dan di rumah masing-masing, saat ini Jumat, 2 April 2021, kita akan bersama mengadakan peribadatan Jumat Agung mengenang kematian Sang Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ibadah Jumat Agung saat ini dilaksanakan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan bersama memujikan pujian pengantar ibadah dari Kidung Jemaat 27, bait pertama, kedua, dan ketiga, meski tak layak diriku. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing, mengikat kita dengan kasih-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Jemaat diperkenankan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada saat ini kita mengenang bagaimana Tuhan Yesus mengalami sengsaranya. Dan melalui pengenangan itu kita juga diingatkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan hari lepas hari. Namun meskipun kita melakukan dosa tiap waktu, kita selalu diberi kesempatan oleh Allah
untuk bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapan salib Kristus mari kita mengaku bersama dosa-dosa kita dengan doa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa pribadi cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdiri, kita akan menerima anugerah Tuhan. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerahnya atas kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan dalam pembacaan berita anugerah pada 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7 demikian firman Tuhan. "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Mari bersama kita menanggapi anugerah tersebut dengan bersalam namaste dan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri, mari kita memujikan Kidung Jemaat 170, bait 1 dan 3, Kepala yang Berdarah. Silakan duduk kembali. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan,
terlebih dahulu kita menyiapkan hati dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mengenangkan penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib sebagai bentuk kasih yang paling sempurna, di mana Engkau menanggung setiap dosa kami. Melalui peribadatan Jumat Agung ini, kiranya kasih-Mu yang agung itu menjamah kami. Dan sertailah agar melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, Engkau dapat memasukkan kasih dan damai sejahtera di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu, namun juga dapat melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau berkati dengan kebijaksanaan, Engkau berkati dengan hikmat, agar apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata demi kasih dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada saat ini kami peringati penderitaan dan kematian-Nya, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan kitab Injil Yohanes, pasal 18, ayat 1 sampai dengan Injil Yohanes pasal 19 ayat 42. Yohanes 18 ayat 1 sampai 19 ayat 42. Bapak Ibu diperkenankan untuk membaca bagian utuh bacaan kita di rumah masing-masing, dan pada saat ini saya akan membacakan nas yang pada saat ini akan kita renungkan bersama-sama melalui pembacaan Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai pasal 19 ayat 15. Sebagian dari firman Tuhan demikian. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya,
engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu
lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Kata Pilatus. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Demikianlah bacaan kita, Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya, serta melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Shalom, shalom, shalom. Kiranya kasih Allah senantiasa ada di dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat ini bisa dilihat melalui jubah yang saya pakai dan stola bersama dengan rangkaian dekorasi yang ada pada saat ini, melalui meja yang ada di depan, lilin yang berwarna ungu dan bunga yang telah berwarna kusam. Pada saat ini kita bisa melihat bagaimana seorang bernama Yesus, putra dari Allah Bapa, berada di dalam masa yang paling rendah. Tidak hanya diperlakukan sebagai seorang penjahat, orang yang dulu sering dielu-elukan oleh orang-orang Israel karena kehebatannya, karena talentanya dalam menarik banyak sekali orang. Bahkan yang minggu kemarin pada Palmarum kita rayakan masuknya di Yerusalem dengan diiringi keledai, dengan teriak luar biasa sambutan orang-orang Yerusalem. Mereka mencopot bajunya, mencopot pakaiannya, mencopot jubahnya, lalu diletakkan untuk mengiringi kedatangan Yesus, Sang Penyembuh, Yesus Sang Guru ke Yerusalem. Tidak hanya itu, kita bisa melihat pada perayaan Palmarum kemarin, palem kita acung-acungkan, kita lambai-lambaikan sebagai sebuah tanda di mana kita menyambut Sang Raja, Raja yang bagaimana. Pada masa Palmarum kemarin kita menyambut Sang Raja Damai. Namun
orang-orang yang sama, orang-orang yang sama yang menyambut Tuhan Yesus pada masa Palmarum saat ini kita peringati melalui Jumat Agung di pagi hari ini melalui pengadilan yang diselenggarakan oleh Pontius Pilatus. Mereka berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun yang tidak berperi kemanusiaan sedikit pun. Menurut catatan orang-orang kekaisaran Romawi pada zaman itu, Barabas adalah seorang penjahat besar. Adalah orang yang tidak menghargai kehidupan masyarakat sekitarnya. Orang ini, si Barabas ini, dielu-elukan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem pada zaman itu. Dengan mengatakan bebaskan dia, salibkan Yesus. Salibkan Yesus putra Yusuf. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, inilah sebuah kengerian yang terjadi. Di mana orang-orang yang pada masanya begitu mencintai, mengeluh-elukan, begitu membanggakan seseorang, lalu berubah 180 derajat menjadi orang-orang yang menyiksa, orang-orang yang menampar, orang-orang yang hadir dan mengatakan, salibkan dia. Pertanyaannya seperti tema kita pada saat ini. Mungkinkah Allah telah kalah? Apakah betul Yesus, orang Nazaret itu telah kalah? Apakah betul dia telah kalah hanya oleh orang bernama Barabas? Apakah ia telah kalah oleh orang bernama Pontius Pilatus? Apakah ia telah kalah oleh orang-orang yang disebut imam-imam kepala Israel, para tetua Israel? Apakah Allah telah kalah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita merekam begitu banyak peristiwa yang terjadi pada masa itu. Kita patut bersyukur melalui tangkapan Yohanes yang ditulis melalui Injilnya. Dia menulis bagaimana perjalanan ini masuk di dalam kesudahannya nanti. Dari mulai bagaimana Yesus menetapkan perjamuan malam terakhir, perjamuan kudus, hingga pada masa-masa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Begitu indahnya kita lihat narasi yang dibangun oleh Yohanes melalui bacaan kita. Kita bisa melihat Bapak Ibu, di pagi-pagi masa ini, Tuhan Yesus dibawa dari Kayafas, seorang imam besar itu, ke gedung pengadilan. Ada yang menarik di gedung pengadilan ini. Gedung pengadilan ini bagi sebagian orang-orang Israel pada masa itu, bagi orang-orang Yahudi adalah gedung yang haram untuk dimasuki. Tidak boleh apalagi dimasuki menjelang hari Paskah, di mana hari itu adalah hari sukacita yang besar, Allah melawat umatnya. Tidak boleh dimasuki, tidak boleh memasuki gedung bernama gedung pengadilan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin dari sini kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini yang seharusnya tidak mau, tidak boleh secara aturan mereka tidak boleh masuk ke gedung itu dan menganggapnya sebagai tindakan yang haram. Namun mereka malah berteriak, salibkan dia. Bahkan dalam bacaan kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini mereka mengatakan kami tidak boleh membunuh seseorang. Jika kita mendengar dan membaca bacaan kita dengan jelas, kita bisa melihat ada bagian di mana orang-orang ini mengatakan bahwa kami tidak mau membunuh orang. Namun di bagian lain dalam bacaan kita, pada pasal 19, kita bisa melihat orang ini harus dibunuh karena dia mengaku anak Allah. Begitu konyolnya, begitu anehnya, begitu lucunya pemikiran orang-orang Yahudi pada masa itu. Jika kita melihat dengan dalam, melihat dengan jelas, begitu tampak membingungkan dan lucu bagaimana orang-orang ini bisa berubah 180 derajat dari yang semula begitu mengagung-agungkan menjadi begitu marah kepada Yesus Kristus. Dalam waktu sekejap saja, pikiran, demos dan emosi masyarakat pada masa itu teralihkan dengan kata-kata salibkan dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita berpikir begitu aneh orang-orang ini, maka mari melihat di dalam diri kita masing-masing. Mari melihat di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita juga begitu aneh? Apakah kita juga begitu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus disalib? Jangan-jangan kita sama saja dengan kelompok masa itu. Atau bahkan jangan-jangan kita sama saja dengan Pontius Pilatus yang sebenarnya secara hukum Romawi tidak menemukan kesalahan apapun. Namun karena dipengaruhi massa, wis salibno kuwi. Maka Pontius Pilatus takut dan memilih untuk menulis salibkan Yesus di dalam catatan hukumannya. Bahkan tidak cukup dengan itu, ditulis pula sebuah kata penghinaan. Yesus Nazaranus Rex Yudea. Yesus Raja orang Yahudi. Bahkan massa pada saat itu tidak menerima tulisan itu. Padahal tulisan itu bernada olok-olokan. Massa orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa jangan katakan bahwa dia ini orang Yahudi. Nanti kelihatan kalau dia benar. Tulis saja menurut orang ini dia raja orang Yahudi. Dalam bacaan kita ditulis demikian. Tulis saja katanya ia orang Yahudi, raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita adalah bacaan yang sangat-sangat kompleks. Bacaan yang sangat-sangat unik, karena di sana terkandung seluruh bagian dari keanehan orang-orang Yahudi pada masa itu.
Di sana terkandung seluruh keanehan dari seorang bernama Pontius Pilatus. Di sana terkandung keanehan hukum yang bisa dibuat sekejap mata pada saat itu. Dan saat ini kita merasa apakah Allah telah kalah pada hukuman itu, pada masa, pada saat itu, pada kelompok-kelompok itu, pada Pontius Pilatus, apakah Allah telah kalah? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari kita melihat jawaban Yesus. Mari kita melihat jawaban Yesus pada Yohanes 19 ayat 11 yang demikian. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita mengingatkan bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus pada saat itu, Tuhan Yesus begitu mampu menghandle dengan luar biasa. Meskipun tampak di dalam bacaan kita seakan Tuhan Yesus kalah oleh kelompok massa yang hadir pada masa itu, oleh Pontius Pilatus, oleh hukum Romawi, oleh hukum Yahudi. Namun luar biasa, Yohanes dalam Injilnya memasukkan kata-kata Tuhan Yesus, di mana tampak begitu Tuhan Yesus menguasai dirinya, tidak terpengaruh emosi sedikit pun, tidak terpengaruh masa yang begitu marah dengannya. Tuhan Yesus bisa saja memilih jalan perlawanan. Tuhan Yesus bisa saja memilih jalan perlawanan yang keras, di mana Dia mengutus murid-muridnya yang banyak itu, atau bahkan Dia bisa mengutus malaikat surgawi untuk membinasakan kelompok massa pada saat itu. Namun pilihan yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah perlawanan dengan kedamaian. Allah tidak kalah. Tuhan Yesus tidak menunjukkan kekalahannya bahkan pada saat Ia disalib di Golgota. Tuhan Yesus tidak menunjukkan penyesalannya sekalipun. Tidak menunjukkan kekalahan seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang pada zaman ini. Kita dan orang-orang di masa-masa ini, saat ada gejolak dari luar, kita cenderung memilih untuk emosi. Kita cenderung memilih untuk mendengarkan kelompok massa. Kita cenderung memilih untuk memilih jalan perlawanan yang keras, lawan. Nek perlu woyak, nganti sak kecekele, nganti kapok. Itu pilihan kita di masa ini. Sama sekali tidak menunjukkan pilihan Tuhan Yesus, pilihan kemenangan yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Maka mari kita bertanya,
siapa yang kalah sebenarnya? Apakah Tuhan Yesus atau orang-orang yang menyalibkan Dia? Apakah Tuhan Yesus atau kita yang saat ini lebih terpengaruh emosi, lebih terpengaruh kekuatan massa, lebih terpengaruh omongan orang lain? Mari kita memilih jalan kemenangan Kristus, jalan damai yang penuh dengan kasih. Selamat menghayati Jumat Agung, di mana kemenangan Allah dinyatakan lewat pengorbanan putranya. Tuhan beserta kita. Saat teduh pagi kita merenungkan sabda Tuhan. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dan dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini juga kita akan mengumpulkan persembahan aksi puasa Paskah yang sudah kita kumpulkan sejak Rabu Abu sampai dengan Kamis Putih kemarin. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis, kelompok, dan pepandan. Bagi jemaat yang dari luar Wonogiri dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening gereja. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama dengan persembahan aksi puasa Paskah melalui doa, persembahan, dan syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa melalui firman-Mu, kami Engkau ingatkan untuk mengambil jalan kemenangan, jalan damai yang telah Engkau siapkan, yang telah Engkau tunjukkan melalui peristiwa kematian-Mu di kayu salib. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Engkau menunjukkan jalan itu. Kami pun bersyukur bahwa berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu yang melimpah, kami haturkan sebagian berkat itu melalui persembahan.
Kiranya Engkau memandang bagaimana hati dan jiwa kami bersedia mempersembahkan diri sebagai persembahan yang harum dan berkenan bagimu. Pun kami memohon agar persembahan yang kami kumpulkan ini dapat digunakan sebagai sarana pelayanan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati melalui kasih, kesabaran, dan Engkau berkati agar hikmat serta kebijaksanaan mengiringnya di dalam mengelola persembahan ini. Pun kami juga menyerahkan ya Tuhan, kondisi kami pada saat ini di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Namun kami bersyukur bahwa pada masa-masa ini proses vaksinasi juga boleh dapat berjalan. Berkatilah agar proses itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sertailah pemerintah yang mengupayakan program vaksinasi tersebut. Dan berkatilah agar program itu dapat senantiasa menumbuhkan kembali semangat kami untuk bersekutu. Tuhan Allah Bapa kami juga menyerahkan kesehatan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang tidak enak badan, sedang sakit, kiranya Engkau menilik dan menyembuhkan mereka. Berkati pula ya Tuhan, Adi Yuswo yang pada saat-saat ini menjadi kelompok paling rentan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Agar Adi Yuswo dapat senantiasa menjaga kesehatan mereka dan kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saudara-saudara kami, Adi Yuswo. Begitupun kami serahkan jemaat Tuhan, dari mulai kategorial anak, kategorial remaja dan pemuda, kategorial warga dewasa, kami juga menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau yang hadir dan memberkati jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Juga kami bersyukur atas peringatan 20 tahun Engkau memberkati dan menyertai gereja-Mu GKJ Wonogiri Utara. Berkatilah agar dalam masa Dwi Dasawarsa ini, kasih Tuhan senantiasa nyata dan melimpah bagi jemaat-Mu di GKJ Wonogiri Utara. Kami haturkan ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami, jemaat Tuhan, dan Republik Indonesia, negara kami tercinta, ke dalam tangan kasih-Mu. Juga kami menyerahkan diri kami di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah kita berdiri, kita akan menerima berkat. Mari mengarahkan hati kita dan bersedia menerima berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberikan damai sejahtera. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Pujian penutup ibadah akan kita kidungkan di dalam kidung jemaat 169, bait 1, 3, dan 4.